semua, selamat datang di Equilibrium Podcast. Ini mungkin masih ada nih Bang, sebagian dari teman-teman kita yang mendengar itu belum tahu nih BEM itu tuh sebenarnya organisasi yang seperti apa sih Bang? Terus tugas-tugas dari BEM ini sendiri seperti apa itu? Mungkin boleh dijelaskan dari Bang Akrom kepada teman-teman kita yang mungkin yang masih belum paham organisasi BEM itu seperti apa. Oke, mungkin pertama Bang mau jawab terkait tadi dulu ya. Kenapa kita ngambil Equilibrium itu? Karena kita melihat BEM sebelumnya itu nama generasinya atau nama kabinetnya itu pakai bahasa Sanskerta. Nah, kita kepengen namanya itu yang memang menggambarkan ekonomi. Ketika orang dengar namanya itu, orang jadi tahu, oh ini berarti BEM ekonomi. Kita mau bikin identitas lah di sana. Jadi Abang sampaikan ke Bang Fadri, jadi kita bikin nama generasi tahun ini harus ada unsur ekonominya. Jadi dapatlah Equilibrium, memang luar biasa emang Equilibrium. Kita pengen semuanya seimbang. Itu kan dalam ekonomi kan keseimbangan harga. Kita kepengen antara akademis dan organisasi seimbang. BEM dengan lembaga-lembaga lain hubungannya harmonis seimbang. Jadi kita bikin keseimbangan nih ya secara menyeluruh. Terkait tugas BEM ya, apa sih sebenarnya tugas BEM? BEM itu sebenarnya dibuat di universitas ini itu miniatur dari negara. Miniatur dari negara. Jadi di tingkat universitas itu ada BEM Undri, itu ibaratnya Indonesianya. Indonesianya dipimpin oleh Presma. Sedangkan kita di fakultas itu ibarat provinsi-provinsi. Provinsi, jadi dipimpin oleh gubernur. Di bawah kita ada jurusan atau prodi. Itu seperti kabupaten atau kotanya. Kabupaten atau kotanya mereka dipimpin oleh bupati. Jadi kurang lebih kita tuh sebagai eksekutif, memang kita sebagai eksekutif, namanya kan Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi apapun kerja kita memang kompleks. Kita sebagai eksekutif ini tidak pernah ada kata berhasil nih, tidak ada. Karena dikatakan tuntas 100% itu tidak akan ada. Yang ada itu kita bekerja sebaik mungkin, kita bekerja semaksimal mungkin, kita berikan yang terbaik. Nah, itu dia. Jadi terkait apa peran BEM sebenarnya, itu kita bagaimana kita sebagai lembaga itu kita mewadahi teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Apapun permasalahan, ada masalah mereka kita bantu selesaikan. Ada butuh tempat untuk mewadahi, kita siapkan pelatihan, kita siapkan ini itu segala macam. Di saat mereka butuh, kami butuh ini nih, kami mau ikut lomba segala macam, ya kita lah yang menyiapkan semuanya. Jadi kerja kita itu sangat kompleks. Karena kita yang eksekutif, semua ini diserahkan ke kita, itu catatannya. Kita sebagai eksekutif tidak akan ada kita dikatakan berhasil 100%, tidak akan ada. Jadi kita lakukan seterbaik mungkin, lakukan semaksimal mungkin yang kita bisa. Yang jelas peran kita itu mewadahi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, ketika dibilang mewadahi FEB, itu kadang orang miskomnya cuma yang diwadahi itu lembaga saja. Kita lupa bahwa ada unsur penting di fakultas kita itu bukan hanya lembaga saja kan. Lembaga tidak pun ada kita, dia udah berdiri sebenarnya. Ada yang jauh lebih penting itu mahasiswanya. Mahasiswa yang tidak ikut organisasi itu kita harus tetap bantu. Karena memang kewajiban kita dan hak mereka untuk mendapatkan itu. Itu dia. Berarti dari awal nih Abang dilantik jadi gubernur dan wakil gubernur BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau itu udah jalan berapa bulan nih Bang? Kurang lebih 5. Ya, dari Mei akhir kita dilantik, berarti mau jalan 5 bulan. Oktober, ya 5. Oke, udah jalan 5 bulan berarti ya. Nah, untuk generasi sekarang nih Bang, itu ada berapa sih? Pasti di dalam suatu organisasi ada bidang-bidangnya dong kan? Ya, betul. Nah, untuk BEM ini memang bidang ya namanya? Atau dinas ya namanya. Itu ada berapa dinas sih Bang di BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis kita nih? Untuk dinas kita ada 9 dinas dan ada 1 biro. Itu kita menambahkan dinas kajian dan aksi strategis, dinas Kastrat, dan kita tambah 1 biro Kestari. Biro Kestari ini tujuannya untuk membackup pekerjaan sekretaris eksekutif. Gitu. Yang ke-9 nih apa aja sih Bang dinasnya? Mungkin teman-teman masih belum tahu nih. Yang pertama itu Dinas Human Capital Management (HCM), itu kaderisasinya. Kaderisasi mungkin di BEM lain ada yang menggunakan PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa. Pokoknya ini itu yang berkaitan dengan kaderisasi, berkaitan dengan HRD, sumber daya manusianya lah. Kenapa kita buat nama Human Capital Management? Karena di SDM, di disiplin ilmu manajemen SDM itu kata-kata Human Capital Management itu lebih layak sekarang, lebih sedang itulah top-topnya. Selanjutnya itu Dinas Advokasi. Dinas Advokasi ini lagi ya advokat
Kalau kita tahu di negara ini advokat kan pengacara yang menyelesaikan masalah. Jadi seluruh persoalan internal di fakultas seperti UKT, ada inventaris yang rusak, segala macam itu dinas advokasi. Advokasi itu ada problem-problem apapun, kursi segala macam, wifi mati di fakultas kita, itu lapornya ke advokasi. Yang ketiga itu tadi Kastrat. Kajian aksi strategis. Jadi mereka itu kalau advokasi di dalam, Kastrat itu keluar. Yang dia kaji apa? Isu nasional, isu internasional. Yang dia kaji ekonomi sosial politik, yang dia kaji kebijakan publik, ya itu dia Kastrat. Setelah itu kita ada dinas pemberdayaan perempuan karena kita memang penting untuk pemberdayaan perempuan ini. Sejak kita teriak hidup perempuan Indonesia itu kan kita menghargai perempuan, bukan hanya laki-laki yang bisa jadi pemimpin, tapi perempuan punya potensi besar. Selanjutnya ada dinas Kominfo ini itu dia yang media-media kita. Selanjutnya ada dinas Dispora, dinas pemuda dan olahraga, itu yang memfasilitasi untuk olahraga lah, untuk mahasiswa yang ikut lomba atau dia bikin event segala macam. Dispora, setelah Dispora kita ada akademik prestasi mahasiswa. Akademik prestasi mahasiswa itu sebenarnya nama baru yang kita bikin. Jadi kita kepengen nama dinasnya itu ketika orang dengar, itu orang tahu ini langsung bergerak di bidang akademik prestasi dan mahasiswa. Itu adalah tugas Kastrat untuk bikin kelas-kelas, bikin kelas debat, kelas P2MW, BPC, LKTI, untuk menunjang prestasi tadi. Karena kita mengharapkan memang prestasi yang penting lah. Terus kita ada dinas lagi, Ekraf ya, ekonomi kreatif. Inilah dia representatif dari FEB mungkin ya, ekonomi kreatif. Jadi ekonomi kreatif ini bagaimana dia sebagai salah satu dinas yang membantu BEM untuk mencari dana tambahan dan juga memberikan ruang kepada mahasiswa FEB untuk mempraktekkan ekonomi kreatif tadi. Jadi mereka ada prokernya itu BBC, Business Bootcamp, kita belajar bisnis, ada lapak, ada pembuatan merchandise, dan juga nanti itu puncaknya itu ada festival. Dari festival itu proker dari Ekraf. Itu dari dinas-dinas kita. Dan satu biro Kestari itu kesekretariatan. Mungkin kita sudah sama-sama tahu itu untuk membackup sekretaris eksekutif kita. Ada satu lagi nih Bang. Satu lagi yang ada di podcast ini. Ya, HDK hubungan diplomasi dan kerohanian. Nah, HDK ini memang luar biasa HDK kita pada tahun ini. Pertama itu BBC itu dari dia juga sebenarnya collab sama Ekraf, dan juga kita udah kunjungan juga. Nanti kita targetkan ada kunjungan industri juga kita. Ada kunjungan industri ini sedang kita rencanakan ada ke beberapa perusahaan besar. Itu rencana nanti kita ada pengurus BEM, dan juga HDK untuk kunjungan di lembaga itu tetap kita lakukan, dan kunjungan keluar juga. Dan yang luar biasa kemarin HDK itu kadis yang sekarang kan itu kita sempat menjadi perwakilan ISME. Kita sempat ke Surabaya untuk menghadiri Indonesia Berdialog. Ini luar biasa memang untuk HDK kita tahun ini. Berarti luar biasa ya semua dinas-dinas yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini ya kan Bang. Nah, dengar-dengar nih Bang, ada beberapa dinas yang diganti namanya seperti Abang bilang tadi. Itu dinas apa aja sih yang diganti dari periode sebelumnya? Nama dinasnya maksudnya? Yang pertama itu tahun sebelumnya namanya itu PSDM. Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Kita ganti jadi Human Capital Management. Tahun sebelumnya itu namanya Ekosip. Kita ganti dengan Ekraf, Ekonomi Kreatif. Karena branding itu tadi, guna kita untuk branding. Apa sebutan-sebutan yang sedang familiar, yang sedang trending, itu yang coba kita gali. Itu tadi gunanya untuk branding tadi. Jadi ketika orang join itu bersemangat, bangga mereka dengan dinas mereka. Dinas Ekraf, terus tahun kemarin itu namanya Husosmas. Sekarang HDK. Hubungan Diplomasi dan Kerohanian. Kenapa ada kerohanian? Karena kita melihat di FEB itu untuk mahasiswa Islam sudah ada wadahnya BKGM. Nah, dan kita di sini ada banyak agama. Kadang agama ini kan mereka ada komunitas. Kadang mereka butuh peminjaman ruangan, butuh ini, butuh itu. Sedapat mungkin yang bisa kita bantu, kita bantu. Kenapa ada tambahan kata kerohanian di ujungnya itu? Hubungan Diplomasi dan Kerohanian. Terus Akpresma. Tahun lalu itu namanya Litbang, Penelitian dan Pengembangan. Sekarang kita ganti jadi Akademik Prestasi Mahasiswa. Karena kalau kita lihat penelitian dan pengembangan kurang jalan juga nanti programnya. Lebih bagus kita buat namanya jadi Akademik Prestasi Mahasiswa. Jadi memang tepat kan? Akademik prestasi itu ya.
Terus yang kita ganti lagi Dispora. Dispora sebelumnya Minba. Minat dan bakat. Nah, jadi kalau kita ganti jadi Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga. Supaya akrab juga. Oh, orang tahu Dispora udah tahu kan, siapa yang nggak tahu Dispora. Kita pun di Provinsi Riau ada Dispora segala macam. Jadi sebenarnya itu semua tujuannya untuk branding tadi. Untuk branding, ketika orang dengar nama dinasnya, orang bangga dan pengen masuk. Nah, itu dia tujuan kita sebenarnya. Berarti ada 5 ya bang, nama dinas yang diganti. Iya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. BEM ini ada 9 dinas yang ada di dalamnya. Nah, jadi untuk teman-teman mungkin yang udah punya keinginan nih, atau setelah dengar podcast ini muncul keinginan untuk bergabung bersama kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, itu udah bisa nih mempersiapkan apa aja yang perlu dipersiapkan. Jadi nanti ketika oprek nih udah tahu nih yang mana aku minat di mana, jadi enak milih dinas-dinasnya. Ya, betul. Oke, nah aku dengar nih bang, tadi kan aku lihat kan, sekarang aku dengar karena aku kan orangnya kepo nih. Nah, jadi belakangan ini nih BEM itu ada beberapa kesibukan ya kan bang, dari berbagai macam dinas itu pasti punya program masing-masing. Nah, itu belakangan ini apa aja sih kesibukan dari BEM itu? Kegiatan apa aja sih yang disibukkan belakangan ini? Mungkin boleh dari Bang Halu. Iya. Yang udah terlaksana atau yang akan terlaksana dulu nih? Yang sudah terencana dulu deh. Yang sudah terencana. Kalau yang sudah terencana berarti yang akan dilaksanakan ya. Iya. Nah, yang akan dilaksanakan kalau untuk program besarnya aja BEM itu ada 3 yang bakal berjalan nantinya. Nah, di bulan November itu kita bakal mengadain yang namanya festival. Jadi festival ini memang wadah bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk mengembangkan soft skill-nya dalam bidang kewirausahaan. Dan juga nanti rencananya kita bakal membuat program yang namanya Startup Camp. Jadi Startup Camp ini adalah pelatihan di mana teman-teman FEB itu bisa mengembangkan ide-idenya, inovasinya, dan akan kita bantu untuk menjadi startup gitu. Nah, untuk di festival sendiri nanti tentunya bakal ada bazar seperti biasa yang tentunya di situ teman-teman dari FEB bisa mempraktekkan jiwa-jiwa kewirausahaannya gitu kan. Nah, terus ada FEB Awards. FEB Awards ini program yang ditaja oleh Dinas Human Capital Management. Nah, FEB Awards ini adalah ajang bagi kelembagaan selingkungan FEB untuk apa ya? Untuk penghargaan lah apa yang telah dijalankan selama setahun. Jadi di FEB Awards ini ada beberapa nominasi seperti kesekretariatan terbaik, manajemen keuangan terbaik, manajemen organisasi terbaik. Jadi di situ nanti kita nilai yang mana kira-kira yang udah menjalankan sesuai tupoksinya, yang mana yang sudah menjalankan sesuai SOP dari BEM Universitas, gitu kan. Oh ya, di FEB Awards ini bukan hanya penilaian lembaga, tapi kita juga memicu lah untuk mahasiswa itu mendaftarkan diri sebagai best achievement ya. Best achievement. Jadi siapa kira-kira mahasiswa FEB ini yang dalam periode setahun ini memperoleh prestasi yang banyak gitu kan. Nah, terus ada Dekan Cup. Dekan Cup ini ya salah satu dari 3 program besar kita yang akan kita jalankan. Dekan Cup ini adalah ajang olahraga. Jadi kita bakal kalau tahun ini Dekan Cup bakal kita buka se-Sumatera. Dan hanya berfokus pada satu bidang, yakni futsal. Futsal. Nah, karena kalau terlalu banyak bidang, yang kita rasa gak bakal efektif gitu kan, karena terlalu banyak fokus. Tapi kalau kita jalankan satu bidang dan total, nah saya rasa itu bakal berkesan, dan bakal enak untuk menarik minat-minat dari luar sehingga dia bisa ikut tahun depan gitu kan. Nah, itu 3 program besar aja. Nah, kalau ada yang kecilnya ada juga kayak kecilnya kita nilai dari apa ya, dari segi skala kita menilai besar kecil itu sebetulnya dari persiapan. Jadi setiap acara itu penting. Nah, jangan pula karena besar kecil seakan-akan besar yang penting. Nah, jadi kalau acara-acaranya itu ada, kita bakal mengadakan yang namanya diskusi advokasi. Nah, sekolah advokasi ini kelas yang dibuat oleh Dinas Advokasi untuk mempertajam skill-skill dari mahasiswa FEB. Skill-skill bidang apa? Tentu kalau advokasi itu kan pembelaan, komunikasi secara persuasif. Nah, hal-hal yang seperti itu yang akan dilatih di sekolah advokasi ini. Nah, terus ada workshop yang akan diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan. Jadi workshop ini sekolah kecantikan.
Oke, menarik sekali ya agenda dari BEM ini. Semoga sukses ya Bang acara kita. Banyak banget acara-acara besarnya ya. Nah, dengan kemarin acara yang atau agenda yang udah lewat kemarin, aku lihat nih di media sosialnya BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini ada acara BPC nih. BPC itu tuh tujuan kegiatannya gimana sih Bang? Apa aja sih yang kita lakukan di BPC itu? BBC. Oh iya, BBC. Oke, untuk BBC itu kita Business Bootcamp ya, untuk proker baru juga di tahun ini. Itu kita sebenarnya kunjungan industri. Jadi kita berkunjung kolaborasi sebenarnya. Karena ada salah satu kata dibilang begini, kalau seandainya ingin cepat, berjalanlah sendiri. Tapi kalau seandainya ingin hebat, maka berjalanlah bersama. Jadi maksud dari berjalan bersama ini kita kolaborasi. Jadi kita berkolaborasi dengan perusahaan, dengan startup yang ada di luar. Jadi kita datang ke sana, kita ajukan surat undangan, untuk kita chat via WA atau Instagram. Kita minta mereka, kita datang ke sana, mereka sharing ilmu ke kita. Karena itu tadi, kita sebagai mahasiswa FEB, apa sih tujuan kita masuk organisasi? Kan itu yang kita ingin, ya kan? Jadi mereka itu pengen dapat ilmu lebih dari yang lain, pengen eksekusinya itu lebih langsung. Nah, jadi kita datang ke perusahaan itu, datang ke industri itu, kita kunjungan, nanti mereka menjelaskan. Mereka kadang ada yang menjelaskan tentang digital marketing, ada yang menjelaskan tentang strategi perusahaannya, ada yang menjelaskan gimana ia mendirikan perusahaan, ada yang menjelaskan tentang investasi. Banyak kita kunjungan kemarin. Pertama itu kita kunjungan ke Meetup itu startup coworking, bagus konsep bisnisnya. Jadi kalau seandainya kita mikirnya itu mungkin baru baru di Pekanbaru ini baru satu-satunya. Jadi Meetup coworking itu dia menyediakan sewa ruangan. Jadi kalau seandainya kita nggak ada kantor nih, nah jadi kita bisa sewa ruangan di Meetup tadi, di Meetup coworking. Itu kan suatu bisnis yang baru dan sangat bagus banget. Kalau seandainya kita ada rapat, ada bikin skripsi, mereka bisa menyediakan ruangan. Itu jarang banget gak sih terpikir sama orang. Itulah yang dinamakan startup, ide bisnis yang bagus tadi. Selanjutnya ada Nutrihub Pekanbaru, kita kunjungan ke sana, kita dikasih ilmu tentang banyak banget, dikasih ilmu sama Bang Novi. Setelah itu kita kunjungan ke MNC Sekuritas. Kita belajar investasi di sana. Selanjutnya kita kunjungan ke Pitraco Sekuritas. Selanjutnya ke Shifting itu startup juga, dan kita kemarin diundang sama abang itu, kita banyak diskusi dan alhamdulillah semuanya luar biasa. Tentu kita tidak akan berhenti sampai di sini kan. Pasti berlanjut. Ini abang sedang persiapkan juga, ada perusahaan besar kita nanti kunjungan. Itu kalau bisa kita lebih prepare, memang itulah puncak nanti divisi kita kunjungan di sana. Kita lihat bagaimana cara kerja perusahaan itu, kita lihat kita saring ilmu segala macam. Karena output kita setelah kuliah ini kan dunia kerja. Nah, itu dia. Berarti agendanya sangat menarik ya, sangat bermanfaat untuk kita bergabung ya. Berarti semua agenda dari BEM ini bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa ya kan Bang? Berarti bukan hanya untuk BEM ini aja, berarti untuk semua mahasiswa itu bisa ikut ya kan Bang? Ya betul. Kalau seandainya mahasiswa pengen ikut itu sebenarnya gampang saja, tinggal kontak kita harus dikasih wadah. Dan kebanyakan proker kita itu kita selalu melibatkan mahasiswa memang. Ada kita bikin jalur. Misalnya panitia besar kan, anak BEM udah pasti nggak perlu ikut jalur-jalur itu kan. Kita tinggal siapa yang mau jadi anak BEM jadi panitia, kita pilih. Dari lembaga kita kasih surat permohonan rekomendasi. Nah, untuk kami mahasiswa gimana? Kita sediain jalur open recruitment. Jadi itu dia konsen kita, lembaga mahasiswa semuanya kita kasih kesempatan. Begitu juga di FEB Award. Di FEB Award itu kan nominasi bukan hanya lembaga saja, ada nominasi untuk mahasiswa juga. Mungkin terakhir nih, aku mau dengar deh kesan dan pesannya Bang Akram dan Bang Fazri untuk seluruh mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau nih. Mungkin boleh dari Bang Fazri dulu deh. Ya, kesan dan pesan mungkin lebih ke pesan sebetulnya untuk teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Jadi gini, Badan Eksekutif Mahasiswa itu tuh wakil mahasiswa. Kenapa dikatakan wakil? Karena ketuanya itu maksudnya hal yang tertinggi itu, siapa yang paling tertinggi itu adalah mahasiswanya. Jadi kami yang wakil mahasiswa ini adalah kami yang nantinya mewadahi apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Sama juga dengan kalau kita bernegara ya,
yang memimpin itu kita sebut sebagai wakil rakyat, karena yang tertinggi adalah rakyat. Nah begitu juga di kampus. Jadi untuk teman-teman tentunya kami mohon gunakan aja fasilitas yang bisa teman-teman gunakan, yakni badan eksekutif mahasiswa. Sampaikan aja apa yang semestinya kami lakukan gitu kan, sehingga aspirasi itu lebih terwadahi. Mungkin seperti itu. Ya, mulai dari Bang Akram nih. Pertama untuk kesan ya, untuk kesannya di BEM FEB Undri kita sampai di tahap ini tentu perjuangannya luar biasa. Banyak memang suka duka, bahkan saya pribadi itu banyak banget yang dilalui sebelum menjadi gubernur mahasiswa. Bang Fajri pun mungkin begitu. Mental kita diuji segala macam. Intinya ini, hidup yang tak diperjuangkan adalah hidup yang tak akan dimenangkan. Nah itu dia. Jadi kalau seandainya kita ingin jadi orang besar, itu kita harus siap. Kalau seandainya ingin jadi orang besar, ambillah amanah yang besar. Tanggung jawabnya juga besar, pengorbanannya juga besar. Untuk pesan, untuk mahasiswa ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, itu teman-teman sudah mulailah mempetakan kira-kira nanti mau jadi apa. Dan itu langkah-langkahnya udah kita harus tempuh. Seandainya teman-teman ingin aktif di BEM, ingin menjadi gubernur mahasiswa barangkali kan, itu sudah ditempuh. Ingin menjadi ketua lembaga, apa strategi yang akan kita lakukan. Pertama kunci kita yakin. Kalau seandainya kita yakin, itu semuanya pasti akan mendukung. Itu teman-teman harus yakin sama kekuatan diri dulu. Yakinlah, saya bisa. Itu sudah mulai dipersiapkan. Atau teman-teman ingin berbisnis. Kalau seandainya ingin berbisnis, tentu langkah-langkahnya juga sudah harus kita siapkan. Mungkin kita dekatkan alumni-alumni kita yang banyak menjadi pengusaha, sering ilmu segala macam. Intinya tergantung prioritas, lakukan apapun yang terbaik karena hidup ini merupakan pilihan kita. Kalau seandainya ingin jadi orang besar, ambillah amanah yang besar. Itu dia. Oke, intinya kalau ingin jadi orang yang besar, ambil amanah yang besar. Nah, seru banget ya percakapan kita hari ini, bincang-bincang kita. Tapi kita nih terkendala dengan durasi nih Bang. Udah sampai di akhir durasi nih teman-teman. Nah tadi kita udah dengar ya teman-teman mengenai BEM, apa saja tugasnya, dinasnya, dan apa aja yang udah dilakukan dan apa aja yang akan dilakukan oleh BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Jadi teman-teman, untuk mengetahui semua informasi dari BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, pantengin terus media sosial kami. Instagram kami namanya BEM FEB Undri, terus YouTube kita namanya BEM FEB UR. Itu jangan lupa follow, like, komen, dan juga jangan lupa subscribe akun YouTube kita, karena di sana banyak sekali informasi mengenai BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Jadi teman-teman, sebelum aku tutup, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini punya jargon ya kan Bang? Ya, kita punya jargon nih teman-teman. Jadi sebelum aku tutup, aku mau minta nih ke gubernur kita langsung nih, Gubernur BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk mimpin jargon kita nih. Oke, bisa ya Bang? Oke, kamera depan kanan kiri udah ready? Oke, 1, 2, 3. FEB 1. Oke.